Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesabaran kita untuk senantiasa bermajelis mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi qudwah kita, dan tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang syarah atau penjelasan kitab Al-Kabair, kitab yang menyebutkan dosa-dosa besar. Al-Kabiratu Tsaniyata wa Sittun, dosa besar yang ke-62. Naqsul kail wa dhira wa ma asbah dzalik, yaitu berbuat curang dalam masalah timbangan atau ukuran. Berbuat curang dalam masalah timbangan atau ukuran dan sejenisnya. Ya, begitu bahayanya hal ini jamaah sekalian, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus tentang hal ini. Itu surat yang sering kita dengarkan di juz ke-30, yaitu surat Al-Mutaffifin. Ya, Sudi menceritakan ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, di sana ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan Abu Juhainah. Ia memiliki 2 takaran. Ia menjual dagangannya dengan 1 takaran dan membeli barang dengan takaran yang satunya. Jadi ini Abu Juhainah ini, dia pedagang dan dia punya 2 timbangan. Timbangan yang satu dipakai untuk membeli, timbangan yang satu dipakai untuk menjual. Artinya apa? Tentunya beda. Ketika membeli, dia harus kasih pas ini, kasih penuh sesuai dengan timbangannya. Ini timbangan saya. Tapi kalau dia yang menimbang, menjual, dia berbuat curang di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dalam surah Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celakalah orang yang berbuat curang itu. Wail jamaah sekalian, wail ada 2 tafsiran daripada ulama kita. Yang pertama, wail bermakna celaka. Yang kedua, disebutkan bahwasanya wail itu salah satu lembah di neraka, yang dimana ketika dimasukkan gunung ke dalam lembah tersebut, maka gunung itu akan hancur. A'udzubillahi min dzalik. Di neraka wail, kalau tafsir yang kedua, neraka wail
bagi orang yang curang itu. Yang bagaimana dimasukkan dalam ayat ini? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun kalau dia yang menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Ini sangat penting jamaah sekalian, perlu kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau bisa nanti insya Allah ya, ke depan kita punya inisiatif ya, mungkin pasang pamflet atau apalah di pasar-pasar yang berhubungan dengan bahaya berbuat curang dalam masalah timbangan. Ini salah satu cara untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sangat berbahaya jemaah sekalian. Kita akan sebutkan nanti beberapa kisah tentang hal ini. Dengan diturunkan ayat ini, maka tentunya ini merupakan salah satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam satu kisah jamaah sekalian bahwasanya Malik bin Dinar berkata, Malik bin Dinar berkata rahimahullah, salah seorang ulama yang mengatakan, tetanggaku dakhala alayya jar, tetanggaku menemui saya, wa qad nazala bihil maut, padahal tetangga saya ini sedang sakit keras, tapi dia menemui saya. Wa huwa yaqul jabalain min narin jabalain min nar. Dia memasuki atau menemui, masuk ke dalam rumah Malik bin Dinar sambil teriak dan mengatakan, jabalain min nar jabalain min nar. Ada dua gunung api, dua gunung api. Maka Malik bin Dinar mengatakan, apa maksudmu ini? Ya, apa maksudmu ini? Kemudian dia mengatakan, ya Aba Yahya, kana li mikyalan. Wahai Abu Yahya, karena Malik bin Dinar kunyanya namanya Abu Yahya, aku dulu itu punya dua timbangan. Timbangan yang satu saya pakai untuk membeli, timbangan yang satunya saya pakai untuk menjual. Maka karena Malik bin Dinar tentunya tahu perbuatan tersebut perbuatan curang, maka Malik bin Dinar pun mengambil kedua timbangan tersebut dan menghancurkannya. Maka apa kata orang ini? Ya Abu Yahya, sesungguhnya setiap kali engkau memukulkan timbangan ini, setiap kali pula aku bertambah rasa sakit saya. Ini orang sakit keras ini. Ya Allah ingin memperlihatkan bagaimana ya akhir hayat orang yang berbuat curang. A'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai dalam keadaan sakit keras pun ia mendatangi Malik bin Dinar dan mengatakan, ya Aba Yahya, jabalain minar, ada dua gunung dari gunung api. Dikatakan, apa maksudmu ini? Aku dulu punya dua timbangan dan ada sama saya sekarang. Satunya saya pakai untuk membeli, satunya saya pakai untuk menjual. Maka Malik bin Dinar pun merusak timbangan tersebut, memukulkan antara satu timbangan dan satu timbangan yang lain. Dan dia mengatakan, pemilik timbangan itu mengatakan, ya Abu Yahya, setiap engkau pukulkan timbangan ini, saya bertambah sakit. A'udzubillahi min dzalik. Maka orang itu pun meninggal dengan sakitnya tersebut. A'udzubillah. Nah, ini bahayanya ya mas sekalian. Orang yang berbuat curang dalam masalah timbangan kepada yang menjual, menimbang barang dan sebagainya, harus hati-hati ini. Tidak main-main. Ini kalau dia sudah tahu. Tentunya. Bahkan dalam satu kisah yang lain jemaah sekalian, ya sebagian lain berkata, aku mengunjungi seseorang yang sakit dan dalam keadaan sakarat. Kemudian aku pun mentalkinnya,
supaya mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dia pun tidak sanggup mengucapkannya. Maka dikatakan, wahai saudaraku, ketika dia sempat sadar sejenak, ditanyakan kepadanya, mengapa engkau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Saudaranya mengatakan, apa yang menghalangimu? Ya, kemudian dia mengatakan, ada neraca yang menghalangi lidah saya. Neraca timbangan yang menghalangi lidah saya. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian orang itu mengatakan, sahabatnya mengatakan, apakah engkau pernah mengurangi timbangan? Ya, ia menjawab, demi Allah tidak pernah. Hanya saja aku tidak pernah meluangkan waktu untuk memperhatikan timbangan saya, apakah timbangan saya selama ini bagus atau tidak. Bayangkan jemaah sekalian, orang yang tidak terlalu perhatikan saja, dia tidak ada niat curang, tapi dia tidak pernah periksa timbangannya, maka tidak mau gaya timbangannya. Kemudian diuji dengan seperti ini, dia tidak bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. A'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana ketika memang sengaja bikin timbangan seperti itu? Ya, kita sering dapatkan seperti ini jamaah sekalian. A'udzubillahi min dzalik. Orang jual ini dan itu, sampai di rumah mungkin kita lihat ternyata kurang dan lain sebagainya. Ini bentuk kecurangan yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Allah SWT menurunkan ayat tentang haramnya berbuat curang. Kemudian dikatakan, Nafi mengatakan, kana Ibnu Umar mengatakan, ittaqillah. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah melewati para penjual, ya, dan mengatakan, menasihatinya, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, penuhilah takaran dan timbanganmu. Sesungguhnya orang-orang yang suka mengurangi takaran atau timbangannya itu akan diberdirikan di padang mahsyar. Ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kita akan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai keringat mereka menutupi pertengahan telinga mereka. Ini sudah kita tahu bagaimana pada mahsyar jamaah sekalian. Dalam hadis, matahari diikatkan ke kepala manusia dan orang akan keringatan sesuai dengan dosa-dosanya, waliyadzubillah. Nah, orang yang mengurangi timbangan ini ketika di dunia akan diberdirikan pada hari kiamat dengan keringatan sampai telinganya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula pada pedagang yang mengurangi ukuran dikala menjual dan memanjangkan ukuran ketika membeli. Yang mengukur, ya, mengukur. Kalau dia mau membeli, dia harus pas. Tapi kalau dia menjual, dia kurang-kurangi ukuran tersebut. Sebagian salaf mengatakan, kecelakanlah bagi orang-orang yang menjual surga seluas langit dan bumi dengan hanya satu biji yang ia kurangkan dari takarannya. Hanya satu biji diambil, beberapa biji mungkin. Dia rela menjual surga, rela untuk meninggalkan surga, ya, gara-garanya beberapa hal ini. Oleh itu kami ingatkan kepada diri kami pribadi sendiri, kepada semuanya yang mendengarkan ini, berhati-hatilah dan saling kita menasihati dalam masalah timbangan. Perkara kecil menurut kita, ya, menurut penglihatan manusia, tapi ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam dengan wail, suatu wadi, suatu lembah di dalam neraka. Ketika gunung dimasukkan ke dalam wail tersebut, maka gunung itu akan hancur. A'udzubillah min dzalik. Kemudian jemaah sekalian, jadi ini berkaitan dengan timbangan. Lalu bagaimana dengan kecurangan-kecurangan yang lain, yang mengambil haknya orang dan mengumpulkan harta, memakan hartanya manusia secara batil. A'udzubillah. Kemudian selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya disebutkan, tarikul jama'ati fayusalli wahdahu min ghairi udhur.
meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur. Meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, khususnya bagi laki-laki. Terlepas dari perbedaan ulama kita jamaah sekalian, memang ada beberapa perbedaan ulama kita tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan fardu ain, wajib ain. Kalau dia tidak sholat berjamaah tanpa uzur, maka dia berdosa, dosa besar. Ya, kita akan sebutkan nanti di sini dalil-dalilnya. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah muakkadah, karena adanya perbedaan pahala saja. Yang ketiga ada mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu kalau sudah ada yang sholat jamaah maka tergugurkan dosa-dosa yang tidak sholat jamaah, cukup yang lain sholat sendiri atau yang lain. Nah, ini beberapa perbedaan ulama kita tentunya. Namun ternyata kalau kita telusuri ya hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ancaman orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna anil jamaah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada kaum yang tidak sholat jamaah tanpa uzur, mengatakan laqad hamamtu an amura rajulan, saya telah berazam untuk menyuruh salah seorang yusolli bin nas, untuk menggantikan saya sementara menjadi imam. Summa ahriqu ala rijal, kemudian saya akan membakar rumah orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Ini diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Jemaah sekalian, ini diantara dalil yang pertama yang sangat tegas, yang menunjukkan, yang dijadikan oleh ulama yang mewajibkan sholat jamaah bagi laki-laki. Ini sampai-sampai Nabi SAW mengancam ingin membakar rumahnya orang yang tidak pergi sholat jamaah. Jamaah sekalian berbahagia. Iya, kalau secara adab saja, sesama manusia saja jamaah sekalian, kalaulah ada undangan, ada panggilan dari bos misalnya atau pejabat untuk ke rumahnya, pasti kita akan datang. Ini bos yang panggil misalnya, atau pejabat mau dibagikan hadiah-hadiah misalnya, pasti kita akan datang. Ini siapa yang panggil kita ini? Melalui suara muazzin. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan bos kita, menciptakan pejabat. Siapa yang memberikan fasilitas dunia ini? Memberikan penglihatan, pendengaran, kaki tangan dan sebagainya. Kemudian ya, kalau kita menganggap sepele permasalahan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita mau ke kantor misalnya nanti jam 10 misalnya, atau jam 8, lewat setengah jam lah? Pasti tidak ada. Kenapa? Khawatir hukuman, atau mungkin bisa dipecat dan sebagainya, dikasih sanksi. Ini siapa yang panggil kita ini? Allah yang manggil kita melalui suara muazzin. Allah Maha Besar, dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita tidak tinggalkan pekerjaan kita dan masih terlena dengan pekerjaan kita dan menunda-nunda, maka kita seakan-akan menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Dengan beberapa hal yang harus kita pahami jemaah sekalian, kita ini salat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesyukuran kita kepada Allah. Allah tidak butuh sama kita. Kitalah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit, Allah yang sembuhkan, Allah yang berikan rezeki kepada kita, dan segalanya jamaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang tidak sholat jamaah di masjid tanpa uzur, tentunya mereka menunda sholatnya.
Ya, ini sudah masuk juga, dikhawatirkan masuk kepada apa? Kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Sungguh celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Terutama orang yang apa? Menunda-nunda waktu salatnya. Nanti mau salat asar menjelang maghrib, nanti mau salat subuh jelang terbitnya matahari dan sebagainya. Ini sekadar menunda saja sampai mau habis waktu sudah ada ancaman fawail, wail yang kita sebutkan tadi apa? Suatu lembah dalam neraka yang ketika gunung dimasukkan ke dalamnya akan hancur gunung tersebut. A'udzubillah min dzalik. Ini dalil yang pertama jemaah sekalian. Dalil yang kedua, la yantahiyanna aqwam an wada'ihim al-jama'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Apakah mereka manusia itu tidak mau berhenti untuk meninggalkan salat jamaah? Iya, ataukah mereka inginkan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya? A'udzubillahi min dzalik. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Dalam suatu riwayat jemaah sekalian, seorang buta dari sahabat Nabi SAW datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, minta uzur, minta keringanan. Adakah keringanan atasku untuk sholat di rumah saja? Karena saya buta ini. Tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Apalagi dulu kan gelap. Khawatir banyak binatang berbisa dan sebagainya. Tidak ada yang menuntun lagi. Maka dikatakan silahkan." Beberapa saat setelah itu dipanggil dan dikatakan kepadanya, "Apakah engkau mendengarkan suara azan?" "Betul ya Rasulullah, saya dengarkan suara azan." Maka penuhilah panggilan azan tersebut. Maka dalam ayat dalil inilah ulama kita mengatakan, kalaulah saja orang buta diberikan ujian oleh Allah SWT tidak melihat, kemudian tetap diharuskan datang ke masjid, lalu bagaimana yang melihat? Tapi ingat jamaah sekalian, mereka diuji tidak melihat, tapi tentunya kita ini yang melihat. Begitu banyak dosa mata kita. Syukurlah. Oleh itu masalah dunia kita harus bersyukur jamaah sekalian. Saudara kita mungkin tidak melihat, dan itu satu kesyukuran baginya karena tidak melihat kemaksiatan. Kemudian tentu kita diuji dengan hal ini. Dan di antara saudara kita datang ke sini, hadir di majelis ta'lim untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, tapi sangat sedikit bacaan Quran kita. Mungkin mereka saudara kita, subhanallah, banyak hafalan Qur'annya karena matanya terjaga dari kemaksiatan. Maka kita harus betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari kemaksiatan, terutama tentunya salah satu hal yang bisa menjaga kita dari kemaksiatan adalah menjaga solat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan itu? Ketika kita jaga betul-betul kita punya solat. Perhatikan bagaimana kita ruku, sujud, kekhusyuan kita. Olehnya itu Allah mengatakan, "Qad aflahal mu'minun," sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khasyun, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Sehingga beruntung dengan apa? Ya, dia dihindarkan dari perbuatan keji dan kemungkaran, kemaksiatan, karena solatnya itu punya pengaruh. Ya, punya pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menjaga solatnya. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik itu
ketahuan kemunafikannya tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Ini di zaman Nabi SAW. Tapi mereka tetap berusaha datang supaya tidak diketahui kemunafikannya. Maka kita introspeksi diri jamaah sekalian. Kita saling mengingatkan. Tentunya kalau dalam masalah pahala, tentunya pahala sangat banyak. Kalau mungkin kita ditawarkan dalam masalah uang misalnya, kau mau uang 1 juta atau 100 juta atau 10 juta lah minimal, pasti kan dia mungkin 10 juta. Ini Nabi SAW sudah menjelaskan bagaimana keutamaan sholat di masjid, terutama yang sehat walafiat, tidak ada sama sekali uzurnya sama sekali, maka tetap dianjurkan. Sampai-sampai jamaah sekalian ada namanya sholat khauf, sholat takut ketika perang, tetap mereka dianjurkan berjamaah. Ini ketika perang ini, apalagi dalam keadaan biasa-biasa saja. Makanya kita syukur jamaah sekalian, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan kembali masjid dibuka untuk kita berjamaah kembali. Dahulu kita ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sehingga masjid tertutup sebagian besar untuk kita tidak sholat jamaah dan bahkan meninggalkan sholat Jumat, dan itu pun karena uzur tentunya sesuai dengan fatwa para ulama kita. Yang kita maksudkan di sini meninggalkan tanpa uzur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjaga sholat kita, terutama sholat jamaah ini. Kemudian jamaah sekalian, masih bersambung di sini tapi dikhususkan babnya al-israr ala tarki sholatil jum'ah. Di antara dosa besar adalah terus-menerus meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Penulis kitab ini menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Khasyiatan absarhum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Dalam surat Al-Qalam jamaah sekalian, ya Allah menyebutkan di hari kiamat itu karena begitu menakutkannya pada hari itu jamaah sekalian, orang-orang ketika disuruh bersujud, mereka semua pada bersujud, terutama orang yang beriman. Namun orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak pernah atau cuek dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, mereka berusaha untuk sujud tidak bisa sujud. Auzubillah. Panggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Cuek, nanti masih panjang waktu. Maukah kita bilang seperti itu sama bos kita? Nanti bos, saya datang. Atau ke kantor dan sebagainya. Nanti jalan ya matahari meninggi baru saya ke sawah misalnya dan sebagainya. Tidak ada. Kalau masalah sholat kita sepelekan, bagaimana dengan masalah yang lain? Ini merupakan rukun Islam yang kedua yang harus kita jaga. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan panggilannya. Nah, pada hari itu jamaah sekalian, mereka semua manusia disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang munafik, orang-orang yang cuek dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pendengaran kepada mereka untuk mendengar, namun cuek dengan panggilan azan tersebut, sehingga mereka pada hari kiamat tidak mampu untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan di sini bagi orang yang kata Ali radhiyallahu anhu, ya, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Qila man jaril masjid? Qala man yasma'ul adzan. Tidak ada salat atau tidak sempurna atau bahkan disebutkan tidak sah salatnya. Ini kalau penegasannya ya. Orang yang tetangga dengan masjid kemudian tidak mendatangi masjid.
Maka dikatakan, siapakah tetangganya masjid itu? Man yasma'ul adzan. Itu orang yang mereka mendengarkan suara azan. Jemaah sekalian berbahagia, namun tentunya di antara penjelasan ulama kita, kalau kita berada di satu tempat, misalnya di kebun kita, jauh sekali masjid, kedengaran suara azan sih. Tapi yang dimasukkan di sini adalah azan yang tanpa mikrofon. Saat itu, ini di antara penjelasan para ulama kita. Silakan kalau kita mau sholat di situ, sholat di tempat kita. Tapi kalau tentunya orang yang betul-betul mengagungkan, berusaha mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sholat ini, maka dia akan atur waktunya. Dia akan atur waktunya. Jam sekian harus sudah selesai kerja, kemudian saya siap-siap untuk sholat. Sehingga dia bisa untuk mendatangi masjid. Tapi sekali kalau jauh sekali masjidnya, maka silakan sholat di tempat itu. Azan di situ, qomat di situ, dan sholat. Ya, makanya bawa memang pakaian pengganti. Ya, pakaian pengganti. Kotoran yang selama kotor tak masalah, yang penting tidak ada najisnya. Maka kita seharusnya ya berusaha mengatur waktu kita, karena ya semua fasilitas yang telah kita pakai ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diantaranya yang uzur dari sholat Jumat adalah orang yang musafir. Mereka termasuk uzur dari sholat Jumat. Namun tentunya kalau kita mau singgah sholat Jumat, maka silahkan. Apalagi supirnya mungkin atau kita bawa mobil, singgah silakan, lebih bagus. Selama kita tidak tergesa-gesa, ada kepentingan yang mendadak harus dilaksanakan. Namun dari sini jamaah sekalian, ada beberapa perbedaan pendapat juga di antara ulama kita. Apakah kalau kita sholat Jumat misalnya, kita jamak qasar dengan asar? Di antara para ulama kita mengatakan tidak ada sunnahnya menjamak sholat Jumat dengan asar, karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena kalau Nabi SAW melakukan kesafar, beliau tidak sholat Jumat, tapi melakukan sholat duhur dan asar di jamak. Ya tentunya kan dulu kan bersafar jauh, tidak ada masjid di situ dan sebagainya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan boleh dijamak qasar. Namun kalau bisa jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu dan punya waktu misalnya, dan tidak kecapean, tidak merasa capek nantinya, lebih baik jangan dijamak. Lebih baik jangan dijamak. Kalau kita merasa bisa untuk itu, bisa singgah-singgah dan sebagainya. Tapi kalau mau dijamak, kita bisa mengambil pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i misalnya, yang membolehkan jamak qasar Jumat dengan asar. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita mampu untuk sholat Jumat tetap, nanti di jalan lagi singgah sholat asar, ya kalau kita bersama rombongan 2 rakaat, tapi kalau sama mukim, maka kita ikut tetap 4 rakaat. Itu tergantung kondisi kita dalam masalah uzur seperti ini. Dan sekali lagi jamaah sekalian, qasar itu hanya diperbolehkan ketika bersafar. Adapun jamak tidak mesti di saat bersafar. Jamak itu boleh ketika kita sakit misalnya, tapi tidak boleh dikasar. Misalnya sakit karena susah untuk bolak-balik ke kamar mandi, tidak ada yang menuntun kita, maka boleh baginya menjamak duhur dengan asar, tapi jangan dikasar. Kasar artinya meringkas ya. Kasar itu meringkas dari 4 jadi 2. Kalau jamak itu menggabungkan antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selain daripada itu tidak ada yang digabungkan. Ya, jangan sampai menggabungkan asar dengan maghrib, itu tidak boleh ya. Ya, tidak ada ya. Atau subuh dengan duhur, apalagi tidak ada ya. Jadi yang boleh yang dijamak saja itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi maghrib tidak ada kasar maghrib. Maghrib tetap 3 rakaat. Yang dikasar itu isyanya. Sekali lagi kalau kita dalam keadaan safar. Nah,
Dan ya syukur alhamdulillah kalau masih ada yang ingin melaksanakan sholat Jumat, dan tentunya kita tetap menasihatinya bahwasanya kita ini tidaklah hanya diberikan kesehatan pada hari Jumat saja. Kita ini tidak diberikan penglihatan pada hari Jumat saja, tangan pada hari Jumat saja. Lalu kenapa mau cuma bersujud pada hari Jumat saja? Ya, kita tiap detik merasakan oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mau bersujud pada hari Jumat saja? Ya, coba kalau kita diberikan sakit, dengan sakit, maka tentunya ini hal yang menyebabkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah sekalian, kami sampaikan jamaah sekalian, meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada zina. Dan ini memang benar jamaah sekalian. Ya, kalau mungkin bahasanya kasar, meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada membunuh. Benar. Bukankah iblis disuruh sujud, tidak mau bersujud? Ada manusia berbuat maksiat, tapi taubat dengan maksiatnya tersebut. Tapi sekali lagi bukan berarti kita menyuruh berbunuh sebagainya, tidak. Ini begitu bahayanya meninggalkan sholat ini. Sekali lagi, yang mendengarkan, meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar dosanya daripada membunuh dan dosa-dosa besar yang lainnya. Karena ini berkaitan dengan apa? Rukun Islam yang kedua yang membedakan kita dengan non-muslim. Sekali lagi, kita yang membutuhkan sholat jamaah sekalian, kita yang membutuhkan sholat, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah hidayah kepada kita semuanya, dan memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.